Perempuan Papua tuh perempuan hebat, perempuan yang kuat, mempunyai potensi yang luar biasa. Perempuan Papua itu mereka hebat, karena apa? Mereka itu dari pekerjaan, dari hal yang kecil sampai yang besar itu mereka bisa. Mereka bisa melakukan hal kecil sampai besar yang seharusnya laki-laki saja yang harus lakukan pekerjaan itu, tetapi perempuan itu dia bekerja keras dari semua bidang. Itu dia perempuan andalan sekali. Susan pernah tulis di blognya Susan ya, akhir-akhir ini masuk ke dunia jurnalistik. Susan tulis tentang pesona perempuan Papua. Kalau memang tertarik bisa buka di blognya Susan, klik saya Susan Griawan pasti akan muncul. Kalau menurut Susan sendiri, perempuan Papua itu adalah perempuan yang kuat. Kalau secara fisik ya, kalau perempuan yang kuat, perempuan yang disiplin dan keras itu. Dan khususnya kalau Susan membedakannya menjadi dua, yaitu perempuan asli Papua dan perempuan Papua. Kalau perempuan Papua lebih umum karena di Papua tuh bukan hanya ada orang asli Papua, pemilik hak ulayat tanah Papua, tapi juga ada beberapa dari pendatang, misal dari teman-teman dari Asia ataupun Polinesia dan sebagainya di sana. Jadi mereka juga mengakui bahwa mereka adalah perempuan. Mereka juga mengakui bahwa mereka adalah orang Papua, sehingga otomatis perempuan dari sana juga bisa mengakui bahwa mereka perempuan Papua. Tapi kalau untuk Susan, perempuan asli Papua yaitu yang kuat, terus keras dan disiplin. Jadi ukuran keriting dan berwarna kulit coklat kegelapan itu bukan ukuran. Jogja toh, besok-besok ini tong kemana lagi boleh? Kalau kakak mau kemana? Kalau saya itu daripada saya bermain di Indonesia sini, daripada saya bermain di Papua saja, mendingan saya ke luar negeri. Saya belajar di luar negeri karena di sana kan negara maju. Supaya saya pulang dari luar negeri kan saya bisa membangun Papua dengan baik. Ah, itu luar biasa kakak. Kalau ada Susan? Aduh kakak, kalau satu ingin pergi ke pedalaman Papua sana. Mungkin ke Pegunungan Tengah begitu. Aduh, saya untuk mengajar anak-anak kecil di sana ya, mungkin biar kita adik-adik nanti generasi muda bisa lebih produktif lagi di sana kali. Untuk masalah oplosan atau miras ini bukan satu kali terjadi di Jogja, sudah banyak terjadi. Seperti hal terjadi baru-baru di Bandung, 9 orang korban, sekarang lagi kayak begitu. Jadi mungkin dari saya, kita kembali ke kesadaran pribadi. Kan Papua dibagi beberapa wilayah ya, ada 7 wilayah adat dan itu juga letak geografisnya beda-beda. Kalau memang untuk sebagai budaya itu Susan rasa kalau dari Susan punya tempat kan daerah Mamta ya, di daerah Jayapura lah. Kalau teman-teman belum tahu Papua secara
khusus bisa laut Jayapura. Nah Jayapura itu kan daratan yang dekat dengan laut seperti itu. Kalau dilihat di sana kayaknya dari awal orang tua juga kayaknya untuk minuman-minuman itu tidak terlalu dikenal. Mereka tidak mengenal itu sebenarnya sebelum ada budaya dari luar, dari daerah barat yang memperkenalkan seperti wine atau anggur seperti itu. Dan akhirnya untuk pengembangan di lokalnya mereka fermentasi dari air kelapa atau dikenal dengan saguer. Bahkan itu sebenarnya budaya dari luar yang dijadikan budaya. Lebih bagus laki-laki Papua itu harus berhenti minum. Karena apa? Kalau kita minum terus, kita punya orang Papua akan habis karena minuman itu menghancurkan tubuh. Jadi lebih bagus itu laki-laki Papua itu harus sadar, lepaskan minuman-minuman keras itu. Kalau perempuan-perempuan yang minuman-minuman keras ini, mereka jangan, kita sebagai perempuan, jadi kita harus bersikap perempuan. Dan minuman-minuman keras itu tidak baik, membahayakan. Nanti kandungan seorang perempuan Melanesia itu akan hancur. Jadi lebih baik itu teman-teman perempuan itu berhenti minuman keras. Pesan buat adik-adik yang datang ke Tanah Jawa untuk menimba ilmu itu, lebih bagus bawa diri ke lingkungan yang baik. Kalau kita membawa diri ke lingkungan yang tidak baik, seperti contoh kita bergabung dengan teman-teman yang suka minuman-minuman keras, itu kadang itu dia cepat terpengaruh. Jadi saya mengajak kepada mahasiswa yang ada di sini, pelajar, kita yang orang Papua yang ada di Tanah Jawa untuk tinggalkan minuman keras itu dan kita belajar fokus supaya kita kembali ke Papua, kita membangun daerah dengan baik. Untuk adik-adik yang mau datang itu, kamu punya cara pergaulan tuh tidak apa-apa, boleh bergaul sana sini, kenal ini kenal itu, tapi kita pakai batasan. Kita punya faktor untuk membunuh generasi Papua yang paling ampuh, yang paling kenal langsung di kita untuk minuman keras. Jadi adik-adik tolong jauh dari minuman keras. Secara keseluruhan mungkin lebih bikin diri aktif atau punya banyak kegiatan. Nah, kegiatan bukan berarti harus kegiatan yang terikat. Bisa kegiatan-kegiatan tidak terikat tapi yang memiliki profit besar buat dirinya sendiri maupun lingkungannya. Dan mungkin lebih sadar lingkungan sebenarnya. Misal kita lihat di Papua kan banyak masalah, banyak hal-hal yang anomali lah. Tapi sebagai generasi muda kebanyakan malah hanya mengikut arus yang tidak jelas. Misal kayak miras, oplosan. Nah, kalau pandangan Susan sendiri sebagai perempuan Papua ya karena tidak ada kerjaan, jadi akhirnya larinya ke miras. Kalau spesifik lagi di Yogyakarta. Nah, Yogyakarta kebanyakan anak Papua yang tinggal di sini itu kan karena mereka merantau. Nah, merantau jauh dari orang tua. Nah, seharusnya dengan motivasi seperti itu mereka melakukan hal-hal positif lebih banyak lagi. Nah, contohnya mungkin seperti tadi kakak sudah sebutkan kayak belajar seperti itu. Belajar atau menulis. Nah, apalagi di Yogyakarta sini sangat ditawarkan banyak pelatihan yang gratis maupun berbayar. Yang saya biasa lihat selama ini kan di Tanah Papua itu, yang pelaku menjual minuman keras adalah anggota TNI Polri pun ikut terlibat di dalam. Akhirnya itu kita susah untuk mau tutup. Jadi lebih bagus pemerintah daerah bekerja sama dengan TNI Polri keamanan di Tanah Papua untuk menutup
tempat-tempat yang selalu berjualan minuman keras di setiap kota. Supaya Papua itu aman, damai. Saya mengajak kepada NKRI juga, kalau setiap kota itu harus ditertibkan aturan. Jadi setiap kota lebih bagus itu tidak boleh menjual minuman-minuman keras. Kalau ke pemerintah tuh dong sudah buat perda, tapi mana? Tidak ada, tidak berjalan. Masih saja korban Papua kah di sini kah sama kah. Jadi begitu. Jadi untuk pemerintah coba lebih tegas lagi. Jangan keamanan yang turun. Keamanan sama saja yang kosong. Pemerintah sendiri turun kah? Dia bilang kita pakai keriting kulit hitam ini nanti habis 2020 itu terada kasihan. Jadi minuman tuh harus kita jauhi karena kita pun di sini di Jawa mereka menganggap kita punya budaya itu budaya minuman keras gitu. Jadi kita harus jauh dari minuman.